beautiful, Oh, thank you. cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Selama Indonesia berhadapan dengan Thailand di dunia sepak bola, selalu saja membuat dada nasionalismeku ini bergemuruh. Dijuluki sebagai gajah perang, Thailand seringkali mengalahkan tim Garuda di lapangan hijau. Aksennya juga selalu berhasil mencairkan suasana ya. Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, aksara Thailand itu ada kemiripan dengan aksara Jawa loh. Diberi keistimewaan sebagai negara yang tidak pernah dijajah, justru pemimpinnya saat ini menjadi pemimpin terkaya di dunia. Seberuntung itukah Thailand? Tidak melulu pop gengs. Fakta unik Thailand yang cukup kelam adalah industri seksnya yang terkenal menjamur. Tapi bayaran pekerja seksualnya dinilai murah. Mereka semua rata-rata datang dari warga miskin yang berasal dari pedesaan. Bahkan kabarnya, wisata seks masuk dalam beberapa paket wisata yang ditawarkan. Menyebut desa, umumnya dikenal dipenuhi dengan hasil bumi. Meski duit nggak begitu penting ya di desa, tapi setidaknya makan nggak susah. Tapi Thailand berbeda. Fakta kelam lainnya adalah Thailand tidak memiliki tanah subur, hingga minim hasil bumi. Konon, inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa negara-negara kolonial enggan menjajah tanah Siam ini. Meski begitu, pasar Thailand masih ramai. Dan salah satu pasar teraneh di dunia berada di negara ini. Berada tepat di pinggir rel kereta api. Jajanan pasar seringkali bergesekan atau dikit lagi tersentuh kereta yang lewat. Nah, saat kereta lewat, para pedagang akan segera melipat atap kain kanopi penutup dagangannya. Berlokasi di rel kereta api My Klong yang membentang sepanjang 65 km antara Wong Wian Yai, Bangkok dan Samut Songkram di Thailand Tengah. Tapi untuk inovasi, salah satu warga Thailand cukup inovatif loh. Silah Sutarat, pria 60 tahun, seorang pedagang yang membakar daging ikannya bukan menggunakan pembakaran api, tapi dengan sinar matahari yang dipantulkan dari beberapa cermin yang disusun rapi. Memanggang daging dengan cara ini cuma makan waktu sekitar 12 menit. Ia bercerita bahwa ide ini datang di tahun 1997 saat ia terkena panas dari cermin bis yang memantulkan cahaya matahari. Pelanggan pun suka ikan bakarnya karena tidak ada bau terbakar. Sinar matahari yang tembus ke Goa Prayanakon juga menghasilkan pemandangan yang asyik. Sinar matahari pagi itu menyinari pavilion kecil yang berada di tengah-tengah. Pemandangan menakjubkan ini bisa kamu lihat ketika berkunjung pukul 10 hingga setengah 11 pagi. Dan goa ini terletak di dalam Taman Nasional Khao Samroyot di Provinsi Prachuap Khiri Khan. Nah, pemandangan cantik lainnya dan sedikit unik adalah 3 batu serupa paus yang sedang berenang. Berlokasi di atas Gunung Hin Samuan, Provinsi Buen Kan, ini adalah formasi batuan yang berumur 75 juta tahun yang menjorok keluar dari pegunungan. Bernama Hin Samuan yang berarti Three Well Rock atau 3 batu paus. Di atas batu ini juga, kamu bisa menikmati matahari terbit dan terbenam yang pas banget. Dan sebagai negara gajah, Thailand juga punya inovasi yang menghasilkan kertas dari kotoran gajah loh. Melalui beberapa proses, kotoran ini dicampur dengan berbagai bahan dan pewarna. Lalu dibentuk di sebuah talenan lalu dikeringkan. Ada taman gajah khusus yang merawat gajah sambil memanfaatkan kertasnya. Bisa dikunjungi juga loh setiap saat. Yang meresahkan adalah yang terdapat di desa tanpa orang tua di distrik Omkhoi. Hanya dihuni oleh anak-anak kecil. Namanya Desa Maiker. Kalau kamu melihat orang dewasa, itu bukan orang asli kampung situ. Desa terpencil, listrik belum masuk, gak ada akses internet. Anak-anak ini bahkan kurang mengenal konsep uang. Mereka gak sekolah apalagi bekerja. Anak-anak ini makan nasi, gula, dan cabai. Mereka sudah sangat beruntung jika sudah bisa makan tikus. Nah, kabarnya orang tua mereka ini merantau ke kota untuk cari kerja. Tapi mereka nggak pernah balik sampai anak-anak mereka terlantar.
Tersiarnya kabar ini tentu saja membuat kerajaan Thailand sedikit syok. Apalagi kalau sampai ada layangan kritikan dari warga. Karena kerajaan Thailand memiliki hukum yang dikenal paling ketat di dunia, yakni hukum lèse-majesté, di mana setiap warga dilarang untuk menghina kerajaan. Karena definisi menghina itu tidak dijelaskan yang mana, tentu saja pihak kerajaanlah yang punya kuasa untuk menafsirkan yang mana. Thailand sendiri sudah terkenal ketat dengan aturan sejak dulu, hingga bawahannya takut untuk melanggar. Kerajaan Siam, cikal bakal kerajaan Thailand, memiliki seorang permaisuri bernama Ratu Sunanda Kumari Ratana. Sedang dalam perjalanan di tahun 1880 menuju istana musim panas. Berusia 19 tahun kala itu, sedang hamil, membawa putrinya yang berusia sekitar 2 tahun, beberapa pengawal, dan dayang-dayang. Menggunakan kapal, menyeberangi sungai terpanjang di Thailand, Sungai Chao Phraya. Kesialan pun tak terhindar. Kapal terbalik setelah diterjang badai. Permaisuri dan anaknya yang tercebur berupaya semampunya agar kepala mereka tetap berada di permukaan air. Semua bawahannya tak satu pun ada yang menolong. Hingga akhirnya permaisuri dan anaknya tenggelam. Bukan tak mau dan tak mampu, itu karena ada aturan dari kerajaan, larangan untuk menyentuh anggota kerajaan, terutama perempuan. Jika melanggar, mereka bakal mati. Mereka pun mematuhinya. Meski pada akhirnya mereka juga dapat hukuman mati dari raja karena tidak menyelamatkan permaisuri. Tapi, untuk kehidupan bersosial, sepertinya Thailand cukup terbuka. Terbukti oleh pengakuan banyak gender di negara ini. Setidaknya ada 18 gender loh di Thailand. Istilah untuk 18 spesifikasi gender ini adalah sebagai berikut. Untuk perempuannya, selain operasi plastik, mereka umumnya datang ke dukun untuk tampil lebih cantik. Oh, ke dukun atau biksu membawa alat make up untuk diberikan jampi-jampi dan doa-doa. Atau menempelkan jimat ke tangan, lalu dibacakan doa ke wajah dan dipukul kecil-kecil di kepalanya. Biasa juga dimandikan air yang dianggap suci. Perempuan lainnya terlihat di sebuah pohon. Viral, sebuah video pernah memperlihatkan buah yang mirip dengan perempuan yang menyilangkan tangannya di bagian tubuh. Beneran seperti perempuan yang sedang bergelantungan loh. Orang-orang mengklaim bahwa biji tumbuh dari kepala ke bawah. Pada awalnya, biji buah terlihat seperti 2 buah pisang tipis yang nempel di batangnya. Saat buah matang, berkembanglah menjadi bentuk wanita hijau kecil dengan mata dan fitur wajah yang tangannya disilangkan di pinggulnya. Sangat detail, sampai banyak yang bilang ini hoax, editan berkelas, atau hanya karya seni manusia. Kabarnya buah yang diberi nama Naripon ini tumbuh di hutan Himapan. Berangkat dari cerita rakyat Thailand tentang suami yang menipu makhluk halus saat istrinya diganggu di dalam hutan, menciptakan 12 pohon yang berbuah seperti wanita muda. Video aneh lainnya yang pernah viral menampilkan makhluk aneh. Diletakkan di atas meja saat kerumunan orang menyodok kulit dan kepalanya yang bersisik sambil menyalakan lilin dan dupa. Bersisik dan membentuk moncong memanjang mirip ama buaya. Masih menjadi misteri sih makhluk apakah ini? Selain tidak pernah dijajah oleh negara manapun, Thailand juga nggak perlu visa. Kalau kamu pengen kunjungi Thailand, cukup sediakan paspor. Thailand membebaskan visa kepada 52 negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk kunjungan singkat selama 30 hari. Dan, jika kamu sempat berkunjung, maka kunjungilah Vihara Wat Raimit di distrik Sampantawong di Bangkok. Melihat patung Buddha yang terbuat dari emas murni, setinggi 3 meter dan berat 5,5 ton. Dan di depan Vihara Wamuang terdapat patung raksasa yang sangat tinggi, sekitar 91 meter. 90% penduduknya memeluk agama Buddha. Thailand memiliki 35.000 vihara yang tersebar di seluruh wilayah. Dan ya, jangan coba-coba menyebut Bangkok lagi sebagai ibu kota Thailand ya, karena pemerintah setempat memiliki nama formal untuk ibu kotanya. Mari kita sebutkan sama-sama ya secara bersamaan. Boleh tarik nafas dulu? Krung Tepa Mahakon,
Amon Ratanakosin, Mahintaraya Tutaya, Mahadi Lokpop, Nopa Ratrat Chat Hani Burirom, Udom Ratjani Wet Mahatsahan, Amon Pimahawatan Satit, Sakatatia Witsanu Kamprasit. Nah, arti dari nama itu sendiri adalah kota malaikat, kota agung para dewa, kota agung 9 permata, tahta raja, kota istana kerajaan, rumah penjelmaan dewa, dibangun oleh Visvakarman atas perintah Indra. Nama dan artinya sama panjang ya, sepanjang kenangan.